Telah berjalan, PPDB online memiliki sejumlah manfaat, salah satunya untuk pemerataan pendidikan. Fokus redaksi pekan ini akan membahas terkait PPDB online di Kota Samarinda dengan menghadirkan narasumber Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Bapak Barlin Hadi Kesuma. Berikut fokus redaksi selengkapnya. Halo pemirsa, salam fokus redaksi untuk bersama kami kembali melihat apa saja yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan di pertengahan tahun biasanya menjadi saat-saat yang ditunggu para orang tua untuk mempersiapkan putra dan putri mereka untuk memasuki jenjang pendidikan. Misalnya SD, SMP, SMA bahkan hingga ke tingkat perguruan tinggi. Nah, jika memasuki jenjang pendidikan seperti halnya di SMP atau di SMA, kita mengenal dengan sistem yang dibangun yaitu PPDB online atau penerimaan peserta didik baru yang diterapkan secara online. Ini sebenarnya sangat membantu pihak sekolah dan juga masyarakat untuk lebih mengetahui bagaimana pemerataan pendidikan yang ada di Kota Samarinda. Para orang tua khususnya untuk bisa melihat sejauh mana para putra-putri mereka yang nanti akan ditempatkan di sekolah sesuai dengan ketentuan misalnya zonasi ataupun juga prestasi. Namun dalam perjalanannya kendala untuk menerapkan sistem online ini masih saja terjadi dan disitulah peran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda untuk senantiasa melakukan evaluasi, monitoring, memastikan agar kinerja dari pelaksanaan khas. Fokus redaksi hari ini kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk melihat cuplikan sejauh mana perjalanan potret pendidikan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dalam informasi berikut ini. Dinas Pendidikan Distrik Kota Samarinda akan kembali membuka penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk tahun ajaran 2023-2024. Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Asli Nuryadin mengatakan, pelaksanaan PPDB akan dimulai sekitar tanggal 8 Juli 2023 mendatang, sesuai arahan pemerintah pusat. Jalur pendaftaran direncanakan akan tetap menggunakan sistem zonasi. Kemarin mungkin ada bergeser, kan kita kan tanggal 5 mulai itu sama sudah mulai, tapi pengumumannya dari pusat serentak tanggal 8. Terpaksa kita geser dulu, kan tidak mungkin kan, artinya kita penerimaan duluan terus pengumumannya belakangan kelulusannya. Ini kita geser sehari atau 2 hari juga menyesuaikan sebagai mengatur. Prinsipnya kita siap sama seperti yang lalu-lalu ya, karena sebelum COVID pun kita sudah online. Pendaftaran PPDB secara online kembali dilakukan untuk mempermudah para orang tua saat melakukan pendaftaran. Para orang tua diimbau agar tidak terlalu terfokus memilih sekolah unggulan pada tahun ajaran ini. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kelebihan kapasitas di satu sekolah, sehingga sekitar 200 lebih sekolah yang tersedia di Samarinda dapat terisi secara merata sesuai zonasi yang telah ditetapkan. Sejumlah masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah unggulan di luar zonasi masih diperbolehkan, namun hanya bisa melalui jalur prestasi akademik atau non-akademik. Dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021 terdapat besaran kuota pada setiap jalur PPDB di masing-masing jenjang satuan pendidikan. Untuk jenjang sekolah dasar, kuota 70% dari daya tampung sekolah digunakan untuk zonasi, 15% untuk afirmasi, dan 5% pada jalur perpindahan orang tua. Sedangkan untuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, jalur zonasi diberikan kuota sebesar 50% dari daya tampung sekolah, afirmasi 15%, serta jalur perpindahan orang tua maksimal 5%. Sementara selebihnya dapat digunakan sebagai jalur prestasi. Auzan Gisham dari Samarinda melaporkan. Ya, saudara, dari informasi yang kami hadirkan tadi melalui sebuah tayangan berita itu sudah bisa memberikan gambaran bagaimana sebenarnya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang ada di Kota Samarinda. Dan saat sekarang sudah bersama saya, beliau adalah Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, yaitu Bapak Barlin Kesuma, SPD MED. Selamat bergabung kembali bersama kita, Pak. Pak Barlin, terima kasih atas kesediaannya Pak Barlin untuk membahas terkait dengan PPDB ini. Ini yang menjadi keresahan masyarakat. Tapi kalau bisa diceritakan sebenarnya
bagaimana pelaksanaan PPDB secara keseluruhan tahun ini di tahun 2023 untuk tingkat SMP, Pak Barlin? Iya, jadi secara keseluruhan apa yang sudah kita rencanakan dan juga pelaksanaan itu dapat dikatakan sesuai lah dengan harapan dan juga rencana kita. Tapi kita juga tidak menutup diri bahwa memang ada catatan-catatan yang harus kami akui dan itu akan menjadi bahan untuk perbaikan kami ke depan. Supaya PPDB ini yang merupakan pelayanan kami yang prima kepada masyarakat itu tahun depan bisa lebih baik daripada sekarang. Baik, Pak Barlin, sebenarnya kan PPDB ini kan diterapkan sudah lama secara online begitu. Apa saja yang sejauh ini dihadapi, baik itu soal kekuatan jaringan, kemudian juga kemudahan akses bagi para orang tua. Bagaimana untuk pelaksanaan tahun ini, Pak Barlin? Iya, memang kegiatan ini rutin ya kita laksanakan. Hampir sudah lebih dari 10 tahun tingkat SMP itu melaksanakan secara online. Tapi harus kita akui bahwa kalau kita berbicara tentang online itu terkait juga dengan jaringan dan lain sebagainya. Jadi jaringan dan SDM itu menjadi dua hal yang krusial dalam pelaksanaan PPDB. Yang pertama jaringan. Di Kota Samarinda ini kita memiliki beberapa daerah yang dapat dikategorikan itu blank spot ya. Artinya kekuatan jaringan itu tidak merata di semua tempat. Mungkin ada yang di dataran tinggi atau dataran yang tertutup oleh perbukitan itu sinyalnya tidak sebaik dengan daerah-daerah di perkotaan. Nah itu yang pertama. Meskipun sudah ada perbaikan ya, misalnya kayak Kominfo itu sudah menambah beberapa daerah yang mendapat support dari bandwidthnya dan itu terbukti tahun ini jumlah blank spot kita berkurang. Misalnya kayak di daerah Brambai yang tahun sebelumnya itu harus dilakukan di luar dari sekolah, ditarik di dekat rumah penduduk gitu ya. Sekarang sudah tidak masalah karena dari Kominfo sudah membangun infrastruktur di sana. Nah, tetapi yang paling menjadi krusial itu adalah masalah SDM. Nah, SDM ini terutama dari segi pendaftar. Pendaftar ini kan orang tua. Orang tua yang mendaftar secara online tidak semua memiliki kemampuan yang sama. Ada yang masih istilahnya itu hanya mampu melaksanakan mengirim data-data itu secara manual. Datang ke sekolah maksudnya? Datang ke sekolah karena ketidakmampuan untuk menggunakan alat-alat. Nah, jadi ini memang sudah kita antisipasi. Kita sudah membuat setidaknya dua arahan bahwa sekolah itu wajib untuk membantu bagi orang tua yang memiliki masalah dengan pendaftaran ini, baik itu jaringan maupun juga perangkat tidak memiliki, itu sudah pasti akan dibantu. Yang kedua, juga kita minta kepada sekolah untuk mengantisipasi ketika ada masalah yang harus dikomunikasikan. Jadi ada nomor pengaduan masyarakat, misalnya di sekolah ini kami mengalami kendala terlalu lama waktu verifikasi. Nah, dia ada nomor di sekolah di mana masyarakat bisa menyampaikan keluhan, apa penyebabnya, atau bertanya. Nah, kalau di tingkat sekolah tidak teratasi, juga ada ke tingkat dinas pendidikan. Nah, kami juga akan merespon itu dan kami sudah melakukannya. Jadi ada percepatan ketika misalnya kemarin itu misalnya di hari pertama itu ada beberapa sekolah yang di bawah 50% dalam memverifikasi. Nah, itu laporan masyarakat. Ini kok SMP ini belum verifikasi, yang lain sudah gitu. Nah, kita langsung berikan arahan, kita datangi sekolahnya, ternyata memang SDM ya, kita minta ditambah. Nah, alhamdulillah itu hari kedua dan seterusnya itu bisa lebih baik. Oke. Tapi sejauh ini untuk jaringan internet penggunaannya di tahun 2023 ini aman saja kah, Pak, atau ada kendala teknis yang cukup berarti mengganggu kondisinya sendiri? Ya, alhamdulillah tahun 2023 ini mungkin juga setelah berkaca dari tahun-tahun sebelumnya kita melihat lebih smooth lah ya. Jaringan itu orang tua bisa menggunakan di luar sekolah itu tidak ada laporan kendala-kendala seperti misalnya masih muter-muter, itu nggak ada. Yang ada itu buffering gitu. Yang ada itu hanya ini kok lama verifikasinya. Nah, itu yang kita jelaskan. Misalnya verifikasi itu setelah data masuk dari orang tua, kita harus mengecek apakah nilainya benar seperti yang diuploadkan, atau misalnya kartu keluarganya kita cek. Nah, itu kan memerlukan waktu komunikasi ke pihak-pihak lain.
Nah, itu saja yang menjadi kendala. Mungkin masyarakat inginnya segera instan ya. Iya. Padahal namanya verifikasi itu kita perlu ada mengkontak pihak-pihak lain untuk mengkonfirmasi. Oke, tapi sejauh ini Pak dari apa yang Bapak lihat di lapangan, Pak Barin khususnya Dinas Pendidikan Kota Samarinda, ini melihat masih adakah para orang tua yang belum begitu aware atau sadar dengan konsep yang diterapkan melalui PPDB ini? Misalnya kalau kita menerapkan sistem zonasi, ada yang mau tidak mau akhirnya tergeser ke sekolah lain, bahkan merasa sebenarnya dekat dengan sekolah tersebut tapi malah tidak masuk dalam radius sekolah itu. Bagaimana tahun ini sebenarnya Pak? Jadi memang masalah-masalah yang dihadapi itu adalah perbedaan atau pemahaman ketika memilih jalur yang pas untuk anaknya. Nah, ketika mereka itu ingin masuk, mereka kan harus tahu jalur-jalur apa. Ada jalur perpindahan orang tua dari luar kan masuk ke Samarinda itu menggunakan jalur itu. Jangan menggunakan jalur yang lain. Karena kalau dia salah jalur, maka itu akan terkendala, tidak bisa diterima misalnya kayak gitu kan. Nah, itu salah satu contoh. Ketika dia orang luar mau pindah ke mendaftar, dia jangan jalur zonasi. Dia pasti ditolak oleh sistem. Nah, jadi harus menggunakan jalur yang tepat, yaitu jalur perpindahan orang tua. Demikian juga dengan anak, misalnya gini, Pak, anak saya ini kan nilainya bagus gitu ya. Nah, tapi kok nggak bisa diterima prestasi. Nah, ini perlu kita jelaskan juga bahwa nilai-nilai tersebut kan di ranking. Ya, memang nilainya mungkin terbaik di sekolah SD-nya gitu kan. Tapi ketika dia mendaftar di sekolah tertentu, itu kan harus di-ranking lagi dengan pendaftar-pendaftar lainnya. Nah, itulah yang menyebabkan misalnya anaknya pertama diterima sudah di hari pertama di sekolah A, di hari kedua bergeser ke sekolah B, terus yang ketiga, nah itu udah mulai panik. Nah, padahal sebenarnya jangan juga panik, artinya masih ada kesempatan seperti jalur zonasi. Nah, ketika jalur zonasi ini yang sering kendala adalah tidak tepatnya menempatkan pilihan. Jadi misalnya pilihan pertama itu jaraknya 1000 meter dari jarak rumah dan sekolah. Nah, seharusnya dia yang terdekat gitu. Harusnya misalnya yang terdekat, sekolah B yang notabene cuma 300 meter. Yeah. Nah, tetapi karena orang tua masih berharap coba-coba supaya dapat sekolah favorit itu karena bapakmu, ibumu dari sana. Nah, akhirnya seperti itu. Nah, jadi kendala-kendala seperti itulah yang sering kita hadapi ketika kita dikontak orang tua, kenapa anak saya itu bergeser. Nah, kita berikan penjelasan bahwa ini pilihan bapak ibu nih, lebih tepat kalau lebih dekat ke sekolahnya, karena di jalur zonasi itu diukur jarak. Nah, yang seperti itu, kalau saya bilang mungkin 85% masalahnya di sana. Ketika pilihan-pilihan itu mungkin orang tua punya keinginan, tapi yaitu dibatasi dengan zona, dibatasi dengan jalur-jalur yang lain. Nah, itu harus mereka harus menerima yang fair, bahwa aturan itu untuk semua, bukan untuk 1-2 orang gitu. Nah, itu aja yang kita catat yang agak banyak itu di persoalan itu. Karena sebenarnya PPDB ini punya niat mulia untuk adanya pemerataan pendidikan begitu. Jadi tidak ada lagi mengkultuskan sekolah sebagai sekolah favorit. Jadi semua anak-anak ini berhak mendapatkan pendidikan yang sama begitu. Betul. Di Samarinda seperti itu betul, ya Pak? Betul. Di Samarinda kan semuanya kurikulumnya sama, kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka itu tidak lagi berbasis pada teori, nilai, tapi berbasis kepada keterampilan dan juga kompetensi. Yang dipentingkan itu adalah proyek karya. Jadi kalau dulu sekolah yang favorit itu harus nilai masuk yang nilai outputnya juga nilai, di sekarang enggak. Di sekolah yang dahulunya nilai itu sekarang juga lebih pada output seperti karya siswa, kan ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu mereka berkarya, membuat penemuan, membuat sebuah kegiatan yang di situ memperkuat karakter misalnya mampu bekerja sama, kreatif, berpikir kritis. Nah, jadi arah dunia itu sudah berbalik, tidak lagi mengejar pada nilai-nilai akademik semata. Kita menerima jalur anak-anak yang juga bukan kemampuan akademik saja, kemampuan olahraga, seni, kemudian jalur-jalur lain itu harus kita berikan penghargaan yang sama. Jadi itu juga harus diketahui masyarakat bahwa dunia berubah. Nah, masyarakat ini harus juga menyesuaikan bahwa
ini loh di sekolah kita menyesuaikan dengan kultur kita yang sekarang. Karena sekarang masih saja yang namanya kecerdasan akademik itu menjadi menjadi salah satu hal yang menonjol bagi para orang tua. Itu yang masih terjadi. Itu masih terjadi, makanya kita juga terus terang menyampaikan kepada masyarakat bahwa sekolah itu bukan hanya untuk mencerdaskan secara akademik saja, tetapi hal yang lain juga harus kita poles, misalnya bakat-bakat anak. Anak tersebut kan memiliki bakat dari lahir, dan itu kalau hanya kita push di akademik, kasihan. Mungkin dia ada memiliki bakat seperti Putri Andriani yang masuk di American Got Talent, ya kan, dia bisa di sekolah ditampung, diperkuat. Jadi bukan hanya pada bidang-bidang akademik saja, atau yang pintar olahraga, atau pintar dalam misalnya berkomunikasi, itu semua harus kita hargai. Karena ke depan dunia juga sudah tidak lagi mengarah kepada pengkultusan pada akademik. Semua itu dihargai karena sekarang ini perubahan dengan adanya artificial intelligence, manusia tidak perlu lagi harus menguasai semua, tapi pada bidang-bidang spesialis tertentu yang itu nanti akan menjadi talenta mereka, menjadi potensi mereka untuk ke depan. Oke, Pak Balin, kalau misalnya melihat formulasi rentang waktu perjalanan proses untuk PPDB ini, berapa lama biasanya memang waktu yang diberikan pemerintah kota, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan, membuat dari jadwal pendaftaran, kemudian ke sosialisasi, itu bagaimana mengatur formulasinya, Pak Balin? Ya, kita mencoba waktu untuk PPDB itu tidak terlalu lama. Artinya ketika sudah ada pengumuman itu tanggal 8 Juni, itu langsung tanggal 9 itu sudah langsung ada penerimaan siswa baru. Kemudian juga telah selesai ada daftar ulang. Kenapa? Karena kami paham masalah yang dihadapi orang tua kan tidak hanya masalah anak saja, penerimaan siswa baru saja, tapi yang lain juga. Jadi kita mencoba semuanya itu dengan waktu yang sesimpel-simpelnya, yang tidak merepotkan orang tua. Jadi kalau misalnya antara pengumuman dengan PPDB itu terlalu jauh, nanti ada kesan atau ada masalah, misalnya kelupaan mendaftar, atau misalnya tidak siap. Nah, jadi begitu dibuat jadwalnya tuh berdekatan, sangat begitu berdekatan, ya? Sangat berdekatan. Okay. Apalagi ini SD, SMP, SMA di Kota Samarinda ini rentangnya tidak jauh-jauh, 2-3 hari aja perbedaannya. Seperti sekarang SMP sudah selesai, nih SMA sebentar lagi hari Jumat sudah selesai. Nah, ini artinya ya membantu orang tua lah ketika mengurus anaknya yang SD, SMP, SMA tuh nggak jauh-jauh, bisa selesai dengan waktu yang berdekatan. Nah, jadi ketika nanti menghadapi hari libur nasional seperti puasa, Lebaran, itu kan sudah nggak ada lagi urusan dengan anak-anak lagi, udah selesai semua. Gitu. Tapi sejauh ini PPDB sudah selesai atau bagaimana sekarang? Kalau tingkat SD itu sudah selesai, tinggal daftar ulang. SMP hari ini hari kedua daftar ulang, besok terakhir daftar ulang. Ya begitu. Dan ini para orang tua sudah siap ya untuk memberikan dukungan bagi anak-anaknya di sekolah. Itu artinya apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para orang tua saat sekarang agar mereka legowo dengan apapun keputusan dari PPDB online ini sebenarnya? Ya, silakan Pak Barli. Ya, PPDB ini adalah suatu proses untuk kita menghadirkan tanggung jawab kita untuk mengantarkan anak-anak kita mendapatkan pendidikan ke tingkat yang lebih baik. Jadi kita fokus di sana bahwa pendidikan itu adalah kerjasama cinta segitiga dari tiga. Ya, yang pertama orang tua, yang kedua sekolah, yang ketiga anaknya. Jadi bagaimana ketiga-tiga ini bisa jalan. Jadi tidak satu melebihi dari yang lain. Keinginan orang tua juga harus dilihat dari kemampuan anaknya, juga melihat dari kualitas sekolah. Jadi yang sudah terjadi sekarang itu adalah bagian dari satu proses, dan kita tidak fokus pada hal ini saja. Setelah PPDB ada lagi yang harus kita lakukan, yaitu memastikan anak-anak kita ini dapat pendidikan dan pengalaman yang hidup yang baik ke depannya. Jadi apapun hasil PPDB, kita harus terima dengan legowo. Kita tetap mensupport anak-anak kita cepat mendoakan anak-anak kita, karena insya Allah
semua ini tidak akan salah bahwa Tuhan memberikan titipan itu kepada kita. Anak-anak itu memiliki masa depan yang baik dan itu sudah dijamin. Jadi kita jangan fokus pada kalau sekolahnya tidak di sini maka akan berbeda. Enggak, itu sudah ada di sana. Tinggal kita doakan, kita support, insya Allah nanti masa depannya sudah ada dan saya yakin seperti yang diramalkan oleh banyak pihak bahwa Indonesia akan menjadi negara maju ke depan. Kita yakin dengan itu, dengan doa kita dan kita semangat untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Amin. Amin. Terima kasih Pak Bari untuk waktunya bersama kita, dan saudara sudah kita dengar sendiri bagaimana sebenarnya sistem yang dibangun ini selama 1 dekade, dan selama dibangunnya sistem ini pula kita bisa melihat bagaimana upaya-upaya yang dilakukan agar ini benar-benar bisa menjamin pemerataan pendidikan dan mutu pendidikan bagi para siswa yang ada di Kota Samarinda. Satu yang juga patut kita berikan apresiasi adalah pemerintah Kota Samarinda tidak ingin anak-anak Kota Samarinda khususnya putra-putri ini tidak ada yang tidak bersekolah. Benar, semuanya harus bisa mendapatkan yang namanya konsep wajib belajar dan mendapatkan pendidikan yang merupakan hak dasar dari kita sebagai warga negara Indonesia. Akhirnya saya Hussein bersama seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam fokus redaksi.